Kebakaran 6 toko usaha ini terjadi di Jalan Setaji, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Senin sore. Api dengan cepat menjalar menghanguskan 6 buah toko, tempat usaha warga yang umumnya terbuat dari bahan kayu. Tiupan angin kencang dan banyaknya bahan yang mudah terbakar di dalam toko membuat api semakin membesar dan sulit dipadamkan. Tim pemadam kebakaran Kota Palangkaraya bersama relawan yang datang ke lokasi langsung berupaya memadamkan api dengan mendatangkan sejumlah mobil damkar dan mesin pompa air. Kurang lebih 6 ada 7. Kalau dilihat api dari mana? Kata orang tadi itu dari ujung, tapi kurang tahu juga lah. Dari ujung mana? Dari ujung yang bengkel. Dari Kata bengkel? orang, Oh gitu. Kami kan baru datang lagi. Terus juga. menyebar Bu ya? Nyebar. Motor yang pertama kali yang terlihat adalah warga yang sekitarnya lalu menelpon kita untuk sebelah kanan kita ini. Pak, itu dari listrik apa dari apa Pak? Kita belum tahu dan nanti kita menunggu dari tim Inafis untuk melakukan apa dari mana sumber apinya. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. Beginilah detik-detik peristiwa musibah kebakaran di Jalan Laksamana RT 2 Kelurahan Gunung Tabur, Berau, Kalimantan Timur, Senin pagi. Api terpantau dengan cepat membesar dan menjalar ke seluruh bangunan rumah. Kondisi bangunan yang rata-rata terbuat dari kayu menyebabkan kobaran api sangat cepat merambat ke bangunan lain. Peristiwa ini terjadi begitu cepat, warga tak sempat menyelamatkan harta benda mereka. 7 unit mobil pemadam diturunkan untuk memadamkan api, namun sayang, 8 bangunan rumah ludes terbakar api. Pokoknya nggak tahu sih, tiba-tiba itu banyak pupus kan, makin besar, makanya kita lari sini kan. Nah, cuma nggak bisa lagi kan ke rumah kayu ya, jadi cepat apinya naik. Oke. Sementara kita pakai genset aja untuk sementara menunggu bantuan dari pemadam kebakaran kan. Belum diketahui secara pasti apa penyebab musibah ini, namun diduga peristiwa ini terjadi akibat hubungan arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun disinyalir kerugian mencapai miliaran rupiah. Dari Berau, Kalimantan Timur, Zuhri, iNews melaporkan. Kebakaran satu unit mobil di tengah jalan terekam kamera warga di Jalan Nasional Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Mobil jenis sedan itu terbakar diduga karena mengalami korslet. Kejadian ini berawal saat mobil melaju dari arah Banjarsari Ciamis menuju Pangandaran. Setibanya di lokasi, tiba-tiba terlihat asap keluar dari kap mesin mobil dan dengan cepat membakar seluruh badan mobil. Beruntung sang sopir berhasil keluar mobil dan menyelamatkan diri. Warga sekitar sempat kesulitan untuk memadamkan api hingga akhirnya 1 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Untuk sementara mungkin kami karena dapat kabar dari warga masyarakat sekitar datang ke TKP berupaya untuk melakukan pemadaman. Tapi terus terang aja kami tidak mampu untuk memadamkan itu karena apinya cukup besar. Kami hanya menggunakan pemadam itu juga dapat pinjam dari desa dan dari BRI pemadam api ringan, tapi tidak mampu. Akhirnya kami mengundang pemadam kebakaran dari Kabupaten Pangandaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Seorang pria diarak oleh ratusan warga di Desa Gunung Sari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ya, pria tersebut tertangkap basah mencuri sebuah tabung gas LPG 3 kg di sebuah rumah kosong. Kejadian berawal dari kecurigaan warga yang melihat sepeda motor pelaku diparkir di sebuah rumah kosong. Kecurigaan tersebut ternyata benar, pelaku terbukti mencuri sebuah tabung gas LPG 3 kg.
Setelah digeledah, tak hanya mencuri tabung gas, pelaku juga kedapatan mencuri sebuah ponsel yang disimpannya di dalam tas. Warga yang emosi lantas mengarak pelaku ke balai desa. Berdasarkan pemeriksaan polisi, pelaku ternyata adalah seorang residivis. Modus yang dilakukan pelaku menyasar rumah-rumah yang sepi dan tak berpenghuni dengan cara merusak pintu rumah dan menggasak barang-barang yang ada. Di desa Gunung Sari itu, terus kemudian ternyata pelaku sudah dibawa ke balai desa. Karena masa banyak, kemudian pelaku berhasil kita amankan, kemudian kita bawa ke Polsek Logowungu. Kini pelaku telah diamankan di kantor polisi. Polisi mengamankan barang bukti sebuah tabung gas, ponsel, pakaian, serta sepeda motor yang dipakai pelaku untuk menjalankan aksinya. Polisi mengenakan pasal 363 KUHP kepada pelaku, yakni pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Andi, iNews melaporkan. Ribuan warga di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat rela antri berdesakan demi mendapatkan bantuan beras. Ya, tak hanya lansia, anak-anak yang ikut orang tuanya juga mengantri beras. Ribuan warga mengantri penyaluran bantuan beras hingga mengular ke pinggir jalan di kantor pos Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari data petugas, terdapat 2.345 warga penerima bantuan dari 2 desa. Namun tak mudah bagi warga untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui Kementerian Sosial ini. Mereka harus antri berjam-jam bahkan sejak jam 6 pagi. Tak hanya lansia, banyak juga warga yang membawa anak-anaknya ikut antri sambil menunggu pendataan dari petugas kantor pos. Setelah terdata melalui PKH atau penerima keluarga harapan, masing-masing satu keluarga mendapatkan beras 1 karung bulog sebesar 10 kg. Warga antusias karena beras yang menjadi salah satu kebutuhan bahan pokok saat ini, harganya tergolong tinggi di pasar tradisional. Berapa lama tadi nunggu Bu harus dapat ini? Ada sejam lah, kiranya lebih 2 jam kurang lebih. Ini bantuan dari mana? Pemerintah desa atau kecamatan atau dari kabupaten informasinya Bu? Desa. Dari kabupaten. Untuk yang keberapa kali ini Bu? Ketiga kali. Dapatnya berapa kilo? 10 kilo. Membludaknya warga saat menerima bantuan berimbas pada tersendatnya arus lalu lintas di Jalan Nasional arah Jakarta ke Bandung. Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga tak kuat menanjak, sebuah truk yang mengangkut puluhan ekor kambing untuk hewan kurban di Sukabumi, Jawa Barat terguling dan terperosok ke jurang. Ya, akibat kecelakaan tersebut, 2 ekor kambing mati di lokasi, sementara supir truk selamat. Sebuah truk bermuatan 75 ekor kambing terguling dan terperosok masuk ke dalam jurang sedalam 10 meter di Jalan Alternatif Tenjo Ayu, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kecelakaan ini bermula saat truk yang dikemudikan Agung mengangkut 75 ekor kambing untuk hewan kurban melaju dari arah Bogor menuju Sukabumi. Saat ditanjakan Tenjo Ayu, truk tak kuat menanjak sehingga mundur dan masuk ke jurang sedalam 10 meter. Polisi yang datang ke lokasi langsung berupaya mengevakuasi truk. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Sopir berhasil selamat, sementara 2 ekor kambing tewas di lokasi kejadian karena terjepit badan truk. Awal mulanya kendaraan engkel melaju dari arah Bogor menuju Parung Kuda melalui jalan alternatif Tenjo Ayu. Diduga kendaraan tersebut tidak kuat menanjak. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Seekor sapi lepas di kawasan Jalan Raya Wiyung, Surabaya. Ya, akibatnya para pengguna jalan terganggu dan mengakibatkan kemacetan. Inilah seekor sapi yang lepas di kawasan Jalan Raya Wiyung, Surabaya, Jawa Timur. Sapi terlihat mondar-mandir di jalan raya hingga mengganggu para pengguna jalan. Hal ini membuat warga takut untuk melintas sehingga banyak kendaraan yang berhenti dan menimbulkan kemacetan. Petugas Satpol PP yang datang ke lokasi berusaha untuk menenangkan sapi, namun tidak berhasil. Sapi baru bisa dikendalikan dan digiring ke arah rumah setelah pemiliknya datang. Menurut warga sekitar, sapi tersebut sudah 4 hari nampak mondar-mandir di jalan raya dan biasanya pulang dengan sendirinya.
Karena dianggap mengganggu, petugas Satpol PP mengimbau pemilik sapi untuk mengikat sapinya di kandang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.